Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurudin Sanjaya. Saya dari kelas 10 IKT 2 dan saya absen nomor 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Di sini yang akan kita bahas ada dua, yaitu yang pertama jelas teori masuknya Islam dan kedua ada tokoh-tokoh peran penting dalam masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu ada teori Gujarat oleh Profesor Dr. Senok Surgonja. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Senok Surgonja berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat atau India. Ya, di sini Dr. Senok Surgonja menjelaskan bahwa teori yang paling kuat atau teorinya menurut dia itu Islam tuh masuk melalui para dari sejarah, yaitu tidak langsung berasal dari Arab, tapi dari para penduduk Gujarat yang merantau ke Indonesia untuk berdagang biasanya. Dan yang kedua ada teori Makkah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Buya Hamka menggunakan berita yang diangkat dari berita Cina dinasti Tang sebagai acuan teori ini. Menurutnya, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Cina dinasti Tang, ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Di sini kita langsung menjelaskan bahwa teori ini itu merujuk kepada para saudagar-saudagar Arab yang membangun wilayah di sekitar Sumatera dan menyebarkan agama Islam melalui populasi orang Arab tersebut atau orang Arab yang sedang berdagang tersebut. Yang ketiga ada teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Jajadiningrat. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja bacaan Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Jadi menurut ejaan Jawa Barat yaitu ejaan yang dipakai oleh Jawa Barat itu sama dengan ejaan Persia dan ini membuat teori Dr. Fusen Jajadiningrat juga termasuk teori yang kuat. Yang keempat ada teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. Menurut Slamet Muljana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu menurutnya, Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapatan ini didasarkan pada kronik tentang Sampokong. Misalnya Sultan Demak penempatan Fatah dalam kronik tentang Sampokong bernama Penembahan Jimbun. Sultan Trenggana disebutkan dengan nama Tungkalo, sedangkan Wali Songo Sunan Ampel dengan nama Bong Swiho, Sunan Gunung Jati dengan nama Tong Abo. Lanjut saja ke teori kelima yaitu teori maritim oleh N.A. Balok. Walaupun di Makkah dan Madinah terjadi perang selama kurun waktu 10 tahun, namun tidak menentukan jalur perdagangan laut yang sudah menjadi tradisi sejak lama. Di sini teorinya termasuk teori yang paling masuk akal atau teori yang dapat diterima karena Islam bisa masuk karena ya teori maritimnya itu. Orang Arab sebagai Indonesia sama kayak teori pertama, teori Gujarat, orang-orang Gujarat ataupun orang-orang Arab yang ke Indonesia, terutama di kota Aceh dan Sumatera itu banyak sekali. Contohnya, contoh saja Kerajaan Samudra Pasai itu kan isinya orang-orang Islam dan Islamnya kan dari Gujarat dan orang-orang Arab yang berdagang. Kalau tidak salah, kalau salah, mau maaf saya ralat. Selanjutnya ada tokoh penting penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama ada Sultan Malik Al-Saleh. Murah Silu atau Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai. Oke, di sini peran pentingnya Sultan Malik Al-Saleh yaitu merajai atau raja pertama dari kerajaan Islam pertama di Indonesia. Murah Silu memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah dan itu yang memperkuat teori maritim dari N.A. Balok karena Sultan Malik Al-Saleh dia memeluk agama Islam setelah dia bertemu dengan Syekh Ismail dari Mekah. Dan Syekh Ismail dari Mekah pasti menggunakan transportasi maritim. Dan itu memperkuat teori maritim yang dibuat oleh N.A. Balok. Yang kedua ada Sultan Ahmad, yaitu beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar Sultan Malik Al-Tahir II. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh seorang penjelajah dari Maroko, yaitu Ibnu Batutah.
Menurut catatan Ibnu Battuta, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Di sini jadinya setelah Sultan Malik As-Saleh membangun atau merajai kerajaan Samudra Pasai, setelah beberapa periode, akhirnya Sultan Ahmad menjabat sebagai sultan atau raja. Dan di situ perkembangan Islam di Indonesia sangat-sangat diperhatikan sama Sultan Ahmad yang membuat itu menjadi tokoh penyebar Islam yang penting di Indonesia. Yaitu ketiga, Sultan Alauddin Riayat Shah. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga, terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh. Mohon dibedakan ya Samudra Pasai dan Kesultanan Aceh. Hubungan baik dengan Kesultanan Turki, Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya menjadikan pemerintahnya semakin kuat. Di sini menjelaskan bahwa Sultan Alauddin Riayat Shah dijadikan tokoh penyebaran agama Islam dikarenakan hubungannya yang baik dan hubungannya yang baik dengan Kesultanan Turki Utsmani yang dapat membuatnya menjadi kerajaan yang kuat atau kesultanan yang kuat. Yang keempat, pasti nggak asing yaitu Wali Songo. Wali Songo ini udah sangat-sangat melekat sekali di penyebaran agama Islam itu karena ya emang dia dari SD juga diajarin kan Wali Songo salah satu penyebar agama Islam gitu. Di sini kita akan bahas lebih lanjut yaitu pertama sultan yang pertama itu ada di Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Raden Rahmat atau Sunan Ampel, Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Pako atau Sunan Giri, Saifuddin Sunan Derajat, Raden Masyahid Sunan Kalijaga, Ja'far Sadiq Sunan Kudus, Raden Umar Said Sunan Muria, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Dan itu kesembilan wali songo yang biasa kita dengar. Cuman yang biasa kita dengar seperti ya kebanyakan Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung Jati yang melekat pada warga Indonesia itu. Cuman cara cara penyebaran agama Islam mereka sungguh berbeda dari yang lain karena mereka menggunakan budaya, terutama budaya Jawa seperti wayang atau lagu atau instrumen. Mereka menggunakan hal-hal seperti itu untuk memperluas ajaran agama Islam. Yang kelima yaitu Sultan Alauddin. Sultan Alauddin adalah nama aslinya adalah I Mangaraing Daeng Manrabia, dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Beliau termasuk tokoh yang berjasa besar pada penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Jadinya Sultan Alauddin ini berperan penting di Sulawesi Selatan untuk penyebaran agama Islam. Di sini Sultan Sultan Malik As-Saleh, Sultan Ahmad, Sultan Alauddin itu lebih ke Aceh dan Sumatera, sedangkan Wali Songo di Jawa dan Sultan Alauddin ini di Sulawesi. Dan ada Datuk Tunggal Parangan yang keenam. Datuk Tunggal Parangan atau Habib Hashim bin Musyakah bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Dan Datuk Tunggang ini sesuai yang tadi saya katakan, Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara bertempat di Kalimantan Timur. Dan itu menjelaskan bahwa Datuk Tunggal Parangan ini menyebarkan ajaran agama Islam tuh di Kalimantan. Lebih tepatnya di Kalimantan Timur atau lebih luas saya nggak tahu juga. Cuman yang saya baca di sini di Kalimantan Timur, di Kutai Kartanegara. Dan itu setelah dia menyebarkan agama Islam tuh Raja Haji Mahkota akhirnya memeluk Islam dan diikuti oleh seluruh kekeluargaan kerajaan Kutai Kartanegara. Dan yang terakhir ada Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintah Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 sampai 1500 Masehi. Sejak usia beliau mendapat pendidikan agama dari ayahnya dan dari seorang ulama bernama Datuk Maulana Hussein serta dinobatkan menjadi diikuti raja. Jadi di sini yang terakhir Sultan Zainal Abidin, dia kerajaan Ternate jadinya agak ke timur dan itu menjelaskan bahwa penyebaran agama Islam di timur itu dimulai dari Sultan Zainal Abidin. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari semua ini. Ya, mohon maaf jika saya sering nunduk karena saya masih melihat ini apa namanya teori-teori masuknya ini di buku paket dan saya cukup merangkumnya di buku paket. Dan sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.